Maka daripada itu diriwayatkan Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain wa Ummu Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak bernama Imam Ja'far Shadiq. Ketika guru ngajinya mengajarkan Fatihah, saking girangnya dihadiahi 120 onta. Fatihah tok, Pak. Saking berharganya, tahu nilai Al-Quran. Saking girangnya 120 onta buat guru ngajinya. Nah, nek saiki bayaran diundakno titik. Langsung di embong-embong rame ini. Mundak 5.000 rame. Waduh, kiai ini mundak 120 onta, Pak. Mek Fatihah tok, pemene sak juz rong juz Quran. Maka daripada itu menunjukkan saking menghargainya Al-Quran, saking membesarkannya kalamullah. Kita harus tahu besarnya ilmu Al-Quran yang kita miliki, yang mana tiada lain ilmu paling utama adalah ilmu Al-Quran. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ketika mengungkapkan tentang misinya Kanjeng Nabi Muhammad, beliau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Dalam firman ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus seorang di antara kalian yang tiada lain beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau pertama kali diutus yang dikatakan adalah yu'allimuhumul kitab. Yutla alaihim ayatihi. Allah memerintahkan untuk membaca itu Al-Quran. Setelah itu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melantunkan ayat suci Al-Quran di tengah-tengah orang yang beriman, maka Rasulullah diperintahkan untuk mensucikan hatinya, kemudian baru ta'limul kitab. Ngajar tafsir niku ba'da tazkiyah. Baru al-hikmah. Ulama mengatakan bahwa hikmah hadisnya Kanjeng Nabi. Dari sini ulama thariqah mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya syariah dan thariqah itu kudu bareng. Bahkan Allah berfirman wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, muqaddam tazkiyatun nufus ala ta'lim. Didisikkan, didahulukan dulu yang namanya bersihkan hati, kemudian baru yang namanya Al-Quran. Maka wadahnya untuk menghafal Al-Quran itu harus jernih. Tidak pantas nek wong ngapalno Al-Quran hatinya ono sombong. Tidak pantas orang menghafalkan Al-Quran hatinya ada iri dengan temannya. Tidak pantas orang yang menghafalkan Al-Quran di hatinya ada sifat riya dan semua sifat yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini misinya Kanjeng Nabi Muhammad. Harus kita agungkan Al-Quran. Akan tetapi ketahuilah bahwa Al-Quran itu perlu wadah yang jernih dan suci. Makanya harus adab. Kita nggak menghafal Al-Quran kecuali ketika kita dalam keadaan berwudu. Diriwayatkan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi. Beliau mengatakan setiap bulan Ramadan kalau ngaji Quran tiap hari mendapatkan sab'ina uluman. 70 ilmu baru yang ada dalam hati beliau karena jernih dan hatinya hati beliau. Sebagian talabul ilm, penuntut ilmu mendapatkan futuh dalam Al-Quran ketika mengagungkan Al-Quran. Pas ngapalno Quran, lampu mati. Saking bingungnya mau meletakkan Quran di mana, diletakkan Al-Quran di kepala dan mengatakan kalam Robbi, kalam Robbi. Mau saya taruh di mana? Ini kalam Robbi. Masa tak dekek nang ini ngisor. Mengagungkan.
Kemudian begitu nyala lampunya, Allah yaftah alaih, dibukakan dalam hatinya ilmu Al-Quran. Maka beliau diriwayatkan enggak membaca Al-Quran kecuali tanazzul. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran selesai. Tapi tanazzul, makna dari Al-Quran tidak akan selesai nanti sampai yaumul qiyamah. Ada makna-makna baru di Al-Quran yang kadang setiap kali baca ada makna baru dan ada makna baru ketika mengagungkan Al-Quran. Makanya di kitab kuning disebutkan yusan liman yastalimil Quran an yagum. Sunnahnya itu kalau kita mau dikasih Quran itu berdiri ta'ziman lil Quran. Nek ana wong alim teko ngadeg ihtiraman lil ulama. Begitu juga ketika orang memberikan kepada kita Al-Quran. Sunnahnya kita berdiri untuk apa? Mengagungkan Al-Quran. Nah, di TV-TV ngekno bendera kadang-kadang upacaranya sak jam setengah. Nek bendera ngono tok, mau nek Quran. Daripada itu ulama betul-betul menghargai yang namanya Al-Quran. Maka hati-hati dengan Al-Quran. Nek moco letakkan di tempat yang bagus. Kalau kita mau mentelaah, hargai Al-Quran, bersihkan hati dulu dalam keadaan berwudu menghadap ke kiblat. Fuqaha mengatakan Al-Quran yang ngelebet dengu ambek itu haram. Ya, sebagaimana di kitab Fathul Alam disebutkan dan beberapa kitab, la yajuz taglibul Quran birik. Kenapa? Nek wonge seumpamane ngritik sampean kena iduraine. Ngamuk enggak? Jujur aku dikai padha Al-Quran yang ngono. Sik mending Quran daripada raine sampean.